Malam itu, aku pulang kerja seperti biasa. Jam sudah hampir lewat tengah malam. Aku capek banget, tapi demi cepat sampai rumah, aku nekat ambil jalan jeruk purut. Aku tahu tempat itu terkenal angker. Tapi selama ini, aku nggak pernah ngalamin apa-apa. Motorku melaju pelan. Angin malam dinginnya beda, kayak menusuk sampai tulang. Lampu jalan berkedip-kedip, jalannya sepi. Saking sepinya, aku cuma bisa dengar suara mesin motor dan nafasku sendiri. Entah kenapa, dari pertama masuk jalan itu, aku merasa kayak ada yang kamu ngeliatin dari balik pepohonan. Padahal jelas-jelas nggak ada siapa-siapa. Tapi aku terus jalan. Toh sebentar lagi juga keluar dari jalan ini. Itu sampai akhirnya, di tengah jalan yang gelap itu, aku lihat seseorang berdiri di pinggir jalan. Seorang wanita, gaun putih lusuh, rambut panjang berantakan nutupin wajahnya. Dia ngangkat ikat tangan, seolah minta tumpangan. Aku spontan ngeram, bukan karena mau berhenti, tapi karena aku kaget. Siapa yang berdiri sendirian jam segini di tempat kayak gini? Aku coba lihat lebih jelas lewat lampu motor, tapi makin aku perhatiin, makin aneh rasanya. Tubuhnya kayak nggak sepenuhnya menyentuh tanah. Aku nelen ludah, jantungku mulai keburu, dan saat aku berniat lewatin dia tanpa berhenti, tiba-tiba aku merasa ada sesuatu yang berubah. Motor masih jalan, tapi tiba-tiba berat. Seolah ada orang yang naik ke jok belakang. Aku langsung panik. Perlahan, aku noleh sedikit lewat spion, dan dia ada di sana. Wanita itu duduk pas di belakangku, rambutnya menjuntai sampai dadaku karena tertiup angin. Aku bisa lihat wajahnya dari spion, pucat, matanya hitam, kosong. Dia nggak bersuara, dia nggak bergerak. Tapi aku bisa ngerasa keberadaannya. Dingin, sangat dingin. Tanganku gemetar. Aku nggak berani berhenti. Aku cuma bisa berharap ini mimpi buruk yang cepat selesai. Setiap detik terasa panjang banget. Jalan rasanya makin gelap, makin sunyi. Dan entah kenapa, aku merasa dia pelan-pelan mendekat ke telingaku. Aku nggak tahan. Aku teriak dan langsung noleh ke belakang. Tapi saat aku menoleh, wanita itu hilang. Nggak ada siapa-siapa di jok belakang. Hanya kabut yang perlahan menyebar seperti ada sesuatu barusan menguap jadi asap. Dadaku sesak. Aku gemetar hebat. Tapi sebelum aku bisa bernapas lega, aku dengar suara. Suara tangisan. Pelan, tapi jelas, tepat di telingaku. Pada detik itu juga, aku kehilangan kendali. Motorku oleng, asap jalanan, kabut, dan panik. Semua bercampur. Aku jatuh keras ke aspal. Badanku sakit semua. Nafasku pendek-pendek, ponselku terlempar. Layarnya berkedip-kedip, aku merangkak pelan untuk ngambilnya. Dan saat cahaya ponsel itu menerangi jalan di depanku, aku melihatnya lagi. Wanita itu berdiri beberapa meter di depan. Diam, menatapku. Gaun putihnya berkibar pelan oleh angin, tapi wajahnya tetap tidak bergerak. Mata hitamnya seolah menembus tubuhku. Aku nggak bisa gerak, aku nggak bisa teriak. Yang bisa aku rasakan cuma satu, bahwa dia memang dari awal pengen ikut pulang. Aku nggak tahu apa yang terjadi setelah itu. Yang jelas, sejak malam itu, aku nggak pernah berani lewat jeruk purut lagi. Dan kalau kau dengar suara tangisan pelan di jalan sepi, berdoalah itu cuma angin.